Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, menciptakan kami, menyelamatkan kami, dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji termulialah namamu kekal sampai selama-lamanya. Takkan tidak Tuhan kami mau memuji namamu. Oleh karena Roh Kudus yang terus bergelora dalam hati dan jiwa kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam doa dan ucapan syukur kami. Dan kembali lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu yang tidak pernah berubah, firman-Mu yang menyatakan prinsip-prinsip dan Engkau bagi manusia, firman-Mu yang mencatat sejarah perbuatan Allah bagi manusia, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Tiada hal yang baru karena firman-Mu sudah lengkap dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan puji termulialah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dengan doa kami Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali secara khusus dalam ibadah Jumat Agung, ya, Jumat Agung. Nah, memang ini menurut apa ya, kalender Romawi ya. Kalau menurut kalender Ibrani, ya itu hari Nisan ya, tanggal 14 Nisan berjamaah kudus, dan tanggal 15 Nisan itu adalah hari kedua ya, hari kedua hari raya roti tidak beragi, dan disitulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak hal yang hendak diceritakan ya. Saya teringat bagaimana ada firman Tuhan mengatakan tidak ada sesuatu hal yang baru di muka bumi ini ya. Dalam kitab Pengkhotbah, apa yang sudah ada dulu akan muncul lagi, demikian terus menerus berulang ya. Tidak ada sesuatu hal yang baru, dan seluruh kisah perjalanan kehidupan manusia sejak penciptaan sampai sekarang itu semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang mengawali khotbah saya ini bisa menyaksikan ya bagaimana tentang pelayanan di Eropa
kami heran ya, kok kenapa kami saja yang pakai masker ya, kok orang-orang Eropa itu nggak pakai masker. Nah ternyata mereka punya pikiran kalau yang pakai masker itu yang orang sakit ya. Jadi ada kesombongan di situ ya, karena apa, sekarang ternyata orang Eropa banyak sekali yang sakit ya, dan akhirnya mereka harus pakai masker, harus lockdown ya. Jadi padahal sebenarnya kalau dari awal-awal pakai masker tentu tidak akan sebanyak ini, dan tentu ada banyak sebab-sebab lainnya mengapa Tuhan izinkan ya wabah corona ini terjadi ya. Jadi Tuhan kasih kesempatan kami masuk ke Jerman ya, masuk mulai dari Frankfurt. Di situ sudah ada wabah di situ, tapi mobil-mobil masih banyak ya, masih banyak orang. Tapi ketika kami pulang ya, tanggal 26 Maretnya, 23 Maretnya itu sudah sepi sekali ya, sudah sangat sepi. Ketika kami masuk, wabah sudah ada, masih ramai. Sebulan kemudian sudah sepi. Kami masuk pelayanan ke Hamburg juga ya, sudah ada wabah corona sudah masuk ya. Ya masih setengah-setengah ya, masih sedang-sedang, tidak seramai seperti biasanya ya. Kami masuk ke Gastro, ke Swedia ya, di situ sudah ada wabah, di situ sudah mulai muncul ketakutan ya, karena orang Eropa itu kesehatan nomor 1 ya. Kalau sudah flu, sudah langsung berobat ya, sedikit flu langsung berobat. Kesehatan nomor 1. Jadi begitu ada wabah corona, langsung takutnya luar biasa ya. Selain kesehatan nomor 1 juga tentu takut kematian ya. Kemana setelah mati ya. Kami masuk juga ke Ceko ya, kota Praha. Di situ juga sudah ada wabah corona. Sudah sepi, tempat-tempat wisata sepi, mal-mal sepi. Tapi kami masih berkesempatan melakukan pelayanan ke gereja ya, baik ke Hamburg, baik ke Swedia maupun ke Ceko ya. Luar biasa penyertaan Tuhan. Kami ke Berlin ya, di situ juga wabah corona sudah ada. Kami masuk kembali ke Bremen, wabah corona juga sudah ada. Di situ sudah sepi ya. Di situ Menteri Luar Negeri sudah mengumumkan cepat-cepat pulang ke Indonesia ya, karena Indonesia mau ditutup. Wah, sudah mulai takut-takut orang lain ya. Kalau kami sebenarnya tidak takut ya, tapi karena penerbangan yang pertama dibatalkan, maka kami harus mencari penerbangan yang kedua. Karena kalau tidak karena rencananya akan di lockdown total 1 bulan ya. Wah, 1 bulan lagi harus ke Indonesia, itu lama sekali ya. Akhirnya kami membeli penerbangan baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kami melihat apa yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya masih kurang ya. Karena saya juga heran ya, ketika kami kembali dari Eropa ke Jakarta, Singgah, lalu ke Medan, saya melihat masih banyak kendaraan. Saya heran ya, di situ saya heran, Medan kok masih banyak kendaraan lalu lalang orang ya. Padahal karena selama sebulan di Eropa kami melihat sepi semua ya. Begitu ke Indonesia masih ramai, kami heran. Tapi sekarang ya, begitu wabah sudah meningkat jumlahnya, Indonesia pun sudah mulai sepi di jalan, mulai sepi, sudah mulai takut ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, sangat-sangat menyedihkan sekali ya, karena wabah corona ini. Tuhan mau merombak segala sesuatunya ya. Banyak hal mengenai wabah corona ini. Kalau dibilang banyak tafsirannya, memang banyak tafsiran mengenai wabah corona ini ya, dan itu sebenarnya ya sah-sah saja ya, karena namanya
orang juga menafsir, ya, bisa dari berbagai dimensi, dari berbagai sisi, ya. Sah-sah saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, banyak orang mengatakan ya akan segera selesai, tapi ada juga orang mengatakan ini setahun, ini 2 tahun, ya. Mungkin seperti virus HIV/AIDS sampai sekarang belum ketemu obatnya, ya. Akhirnya bagaimana? Ya, sama parahnya, tapi lebih parah ini penyebarannya luar biasa. Ya. Bisa saja sampai setahun, 2 tahun akan atau bertahun-tahun, tidak tahu sampai kapan ini, ya, akan berakhir. Karena apa? Karena obatnya belum ketemu. Ya. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ada pelajaran rohani, ya, mengenai jenis virus ini, ya. Karena virus ini obatnya tidak ada, tapi kalau imunitas kita kuat, kekebalan tubuh kita kuat, maka virusnya bisa mati sendiri. Ini heran, ya. Tidak perlu obat dari luar, hanya perlu tubuh kebal, ya, kesehatan yang prima, maka virusnya kalau datang ke tubuh kita bisa mati sendiri. Dan yang kedua, ya, kalau kita jaga kebersihan, ya, maka virusnya tidak akan datang. Jadi prinsip rohani ini juga ada, ya, kita harus punya kesehatan rohani yang bagus, kita juga harus punya kebersihan rohani yang baik supaya kita tidak berdosa, ya. Makanya saya pernah bilang virus ini seperti dosa, ya, harus dijaga, harus diawasi terus supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau disepelekan, ada orang yang menyepelekan virus kecilnya itu akhirnya apa, dia sekarang kena, ya. Banyak itu yang saya melihat, ya, di kesaksian itu, ya, di luar negeri menyepelekan virus ini, akhirnya dia sendiri kena, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang sangat menyedihkan, ya, adalah kematian tanggal 7 April kemarin, ya, tanggal 7 April yang baru lewat ini, ya, berdasarkan data ada 1970 orang Amerika yang terkena virus corona mati dalam 1 hari, ya. Mati dalam 1 hari, 1970 mati dalam 1 hari. Wah, ini seperti benar-benar penghakiman dari Tuhan, ya. Kalau bisa ditafsirkan seperti itu. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam 1 hari mati, ya. Lalu yang masih sakit, ya, ada sekitar 400.000 lagi. Ya. Kalau berdasarkan statistik biasanya, ya, 1 hari itu 60% mati, 40% sembuh, ya. Seperti itu. Lebih banyak yang matinya daripada yang sembuhnya. Jadi kalau 400.000 orang ini, 60%-nya berapa yang mati? 40%-nya yang sembuh. Wah, itu angka yang luar biasa, ya. Dan tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara kematian, ya, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Banyak yang karena wabah corona ini mati cepat, ya. Penguburannya juga cepat, dalam waktu 4 jam orang yang kena corona harus mati, harus dikuburkan. Tidak boleh lebih dari 4 jam, ya, karena akan menyebar virusnya. Harus dalam 4 jam dikuburkan. Makanya banyak yang dikremasi, ya, banyak itu yang keluarganya tidak bisa melihat lagi, ya. Banyak protes-protes, tapi itu sudah protokol kesehatan. Begitu mati langsung dimandikan dan lain-lain, dalam waktu 4 jam harus segera dikuburkan, pakai peti lagi, ya, dalam waktu 4 jam. Jadi memang luar biasa sekali, ya. Keluarga tidak bisa melihat karena takut kena wabah, langsung dikuburkan, tidak pakai acara-acara adat lagi, semua dirombak, ya. Sekarang juga gereja-gereja banyak yang tidak
tidak mengadakan perjamuan kudus, ya sudah ditiadakan saja perjamuan kudus untuk tahun ini. Ya, sepertinya menyepelekan semua dirombak, ya, pemerintahan dirombak, sekolah dirombak, ya. Semua perlu dievaluasi karena wabah ini Tuhan izinkan pasti ada maksud dan tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, sangat-sangat menyedihkan sekali, ya, banyak orang yang mati karena virus corona ini, ya, yang menjadi pertanyaan mana mereka setelah mati, ke surga atau ke neraka? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30. Ya, Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30. Kita akan membacanya dan kita akan menyimaknya dengan baik-baik supaya kita bisa meresapi, bisa masuk ke dalam situasi kematian, penyaliban Tuhan Yesus pada waktu itu. Situasinya sangat mencekam, situasinya sungguh tragis. Mari kita membaca kisah kematian Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ke-30. Kita membacanya secara responsorial. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jawab Pilatus, apa yang tertulis tetap tertulis. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang bukti untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian putih antara mereka, dan mereka membuang putih atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita membaca kisah kematian Tuhan Yesus, ya, tentu kita sudah tahu bahwa memang Tuhan Yesus taat sampai
salib. Nah, yang menjadi perenungan kita pada saat ini ialah apa rahasianya, apa resepnya, sehingga Yesus bisa taat mati di kayu salib. Apa rahasianya? Karena bagi ibu saudara, sebagai manusia, ini yang susah sekali. Ya. Rasul Petrus saja, dia ingin sungguh-sungguh. Dia katakan, Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun kau pergi, bahkan sampai mati. Tetapi Yesus mengatakan, Simon, Simon, hati-hati, iblis sedang menuntut untuk menampi engkau. Menampi artinya memfilter, menyaring. Apakah engkau sungguh-sungguh mengikut aku? Apakah engkau sungguh-sungguh mencintai aku atau tidak? Ya. Dan di situ Simon, Rasul Petrus gagal. Nah, dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang tetap taat sampai matinya, ini yang menjadi menarik. Mengapa ya Tuhan Yesus bisa tetap taat sampai mati? Memang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan itu dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Dia dihina, dia diejek, dia ditudai, ya, dia menderita luar biasa sampai mati di kayu salib. Memang itu sudah dinubuatkan, pasti terjadi. Cuman yang menjadi pertanyaannya, mengapa? Apa rahasianya Tuhan Yesus bisa taat sampai mati di kayu salib, sehingga kita umat manusia bisa juga seperti Tuhan Yesus yang taat kepada kehendak Bapa sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kesempatan pemberitaan firman Tuhan hari ini, rahasia yang pertama Tuhan Yesus bisa taat sampai mati di kayu salib adalah cintanya kepada manusia. Cintanya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kisah Romeo dan Juliet? Romeo dan Juliet, pasti semua pernah mendengar ini. Bagaimana sepasang anak muda mati bunuh diri karena cinta. Karena cinta akhirnya mereka mati bunuh diri. Ini adalah cinta yang konyol, cinta yang bodoh. Karena mati bunuh diri karena cintanya itu tidak membuktikan apa-apa, tidak berdampak apa-apa. Hanya akhirnya adalah kebinasaan karena mati bunuh diri. Nah, itu adalah cinta yang berpikiran sempit, berpikiran sesat. Ada contoh yang kedua, kisah cinta manusia. Pernah mendengar tentang Taj Mahal? Taj Mahal itu tahu apa itu Taj Mahal? Apakah itu sebuah istana yang megah? Taj Mahal itu adalah sebuah kuburan yang megah. Kuburan yang megah, yang termegah di dunia katanya. Ya, karena memang seperti itu. Ya, kuburan hanya untuk menguburkan satu orang istrinya yang tercinta, Kaisar Mongol. Ya, dia sangat cinta kepada istrinya. Lalu istrinya ya mati karena melahirkan anaknya yang ke-14. Ya, mati. Lalu karena cintanya ini, dia mengundang ahli-ahli bangunan dari Persia, dari India, dari Mongolia. Lalu dia menyatakan niatnya ini, saya membangun kuburan yang paling bagus seperti istana untuk tempat istri saya ini, mayatnya. Lalu akhirnya yang terjadi ialah Taj Mahal, kuburan ini dibangun selama 22 tahun dengan mempekerjakan 20.000 orang dan
memboroskan boros-boros uang kerajaan, ya, sehingga setelah selesai ini anaknya mengkudeta dia, memenjarakan dia karena menghabiskan, membuat bangkrut kerajaan, ya, anaknya mengkudeta dia. Nah, itu apa? Apakah itu cinta? Itu adalah cinta yang egois. Cinta yang egois demi satu orang harus bekerja paksa 20.000 orang supaya bisa membangun kuburan yang megah untuk satu orang. Ini namanya cinta egois. Bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara kuburan, ya, saya teringat bagaimana ketika kami pergi ke Yerusalem, di situ kami melihat kuburan Tuhan Yesus. Kuburan Tuhan Yesus itu, pada Bapak Ibu Saudara, itu di dalam tanah, bukit, gua, tidak ada apa-apanya, sangat sederhana. Gua bukit, tidak ada apa-apa, tidak dihias seperti semula, sangat sederhana. Tetapi ribuan, jutaan orang-orang Kristen datang ke situ, ya, karena apa? Untuk melihat kuburan Yesus. Dan kami kaget, ya, mana ini? Oh, ada kuburan yang kosong, ya, Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Ya, tetapi walaupun kuburannya sudah kosong, tidak ada Tuhan Yesus di situ, jutaan orang tetap ingin datang ke situ melihat kuburan yang sederhana yang pernah selama 3 hari Tuhan Yesus ada di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, sangat-sangat kontras sekali cintanya Tuhan Yesus dengan cintanya manusia. Cintanya manusia yang berpikiran sempit, yang egois, yang mengorbankan orang lain untuk cintanya. Sementara cintanya Tuhan Yesus itu adalah cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang tanpa kemunafikan, cinta yang sempurna, yaitu cinta bagaimana supaya manusia bisa diselamatkan. Maka Yesus harus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cinta yang unik. Karena apa? Karena cinta Yesus kepada orang-orang yang sudah menyakitinya. Karena cinta Yesus kepada orang-orang yang sudah memberontak, yang sudah menghina dia. Tapi Yesus justru cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat membingungkan. Tetapi jawabannya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi cintanya Tuhan Yesus adalah sama dengan cintanya Allah Sang Pencipta. Jadi cintanya Tuhan Yesus adalah cinta Sang Pencipta kepada ciptaannya. Sedangkan cinta manusia adalah cinta Sang Ciptaan. Sangat kontras, tidak bisa disamakan, ya. Sangat berbeda. Itulah rahasianya mengapa Yesus bisa taat sampai mati. Karena Yesus bisa, karena Yesus memiliki cinta Sang Pencipta, cinta Allah, cinta yang ilahi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Lalu apa maknanya bagi kita? Kita manusia, kita adalah ciptaan. Apa maknanya bagi kita? Maknanya ialah Bapak Ibu Saudara, supaya engkau dapat bertahan dalam penderitaan, supaya engkau berhasil dalam melakukan kehendak Allah Bapa di surga, maka engkau harus memiliki cinta Tuhan Yesus itu, cintanya Allah itu. Kalau tidak memiliki itu, maka akan sama seperti manusia pada umumnya. Cintanya Allah, cintanya Tuhan Yesus yang tulus, yang murni, tiada bernoda,
cinta yang ilahi. Nah, cinta yang seperti ini dapat diterapkan kepada pasanganmu. Kepada pasanganmu, walaupun pasanganmu belum memenuhi harapanmu, tetap cinta dia, tetap doakan dia supaya bisa tetap setia langgeng sampai selama-lamanya. Kemarin saya membuat status, ya, banyak juga yang protes ke saya, wah, kok bapak nggak sedih ya? Siapa namanya, Glenn Fredly meninggal, ya, kok nggak sedih? Wah, saya bilang ya kenapa sedih? Ya, sudah menikah lebih dari 1 kali, ya sebenarnya bukan contoh yang baik. Kenapa sedih? Ya sedih. Lalu saya pikir-pikir, kenapa banyak orang sedih? Oh, ternyata anak-anak muda kebanyakan yang sedih, yang masih jomblo, ya. Karena suka lagu-lagunya Glenn Fredly yang cinta-cinta, tapi ternyata punya istri, ya. Itu apa? Itu bukan favorit, ya. Karena kalau saya favoritnya, ya, seperti yang